warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Semoga Anda sukses selalu. Amin. Baik. Hari ini kita berjanji bahwa kita akan berdiskusi kelompok. Ya, Dalam Pak. diskusi kelompok yang akan tampil itu yang mendapatkan undian pertama. Dan ada 5 wacana di dalam belajar bahasa Indonesia pada jurusan Anda, akuntansi, yang sangat penting dan berpengaruh terhadap potensi atau kemampuan saudara. Nah, saya harapkan diskusi kelompok ini berjalan dengan baik. Yang pertama itu adalah kelompok yang saya tugasi membuat argumen. Lalu yang kedua, bagaimana namanya wacana dalam bahasa Indonesia yang deskripsi, lalu narasi, lalu eksposisi, dan persuasi. Dan yang akan tampil hari ini adalah kelompok persuasif dan kelompok eksposisi. Baik, untuk itu menghargai waktu, saya persilahkan kepada kelompok yang akan tampil hari ini dan kita akan lihat bagaimana. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Salawat serta salam dan pula kita curahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW, dan tanpa pula kita mengucapkan salam toleransi kepada teman-teman yang beragama selain agama Islam. Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada dosen pengampu Bapak Mansur SPD MPD selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Baik, kami dari kelompok keempat, saya Zahratul Zawjiyah dengan NIM B1C124 selaku moderator, dan rekan-rekan saya sekalian silahkan diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Muhammad dengan NIM B1C1241147 sebagai tim penyaji. Perkenalkan, nama saya Dinda Maria Putri Lestari dengan NIM B1C1244142. Saya di sini sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Wada Alexander Halifa dengan NIM B1C1241119. Di sini saya sebagai penyaji atau pemateri. Perkenalkan, nama saya Wada Siti Norahma, NIM B1C1241126. Di sini saya sebagai tim penyaji. Perkenalkan, saya Fred Muntang dengan NIM B1C1241143. Saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahudin dengan NIM B1C1241155. Saya di sini sebagai tim penyaji. Perkenalkan, nama saya Daman Danwarta dengan NIM B1C1241440 sebagai penyaji. Baik, itulah rekan-rekan kami kelompok keempat yang akan menyampaikan materi persuasi. Baik, saya selaku moderator tentu saja saya memiliki beberapa aturan agar diskusi kita kali ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, ketika para penyaji berbicara tidak boleh ada yang berdiskusi. Baik, yang kedua, jika ingin berbicara silahkan izin dulu ke moderator agar presentasi ini berjalan dengan lancar. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya serahkan kepada para pemateri. Baik, sebelum masuk ke inti pembahasannya, terlebih dahulu kita ketahui apa itu kalimat persuasif. Jadi kalimat persuasif adalah jenis kalimat yang digunakan untuk atau yang dimaksud untuk membujuk, mengajak orang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Misalnya apa yang disampaikan oleh pengarang. Dan untuk ciri-ciri persuasif, yang pertama mengajak atau memengaruhi pembaca. Jadi fokus tujuan utamanya adalah untuk memengaruhi si pembaca. Jadi jika apa yang disampaikan oleh pada kalimat persuasif itu dapat memengaruhi si pembaca dan dapat memengaruhi sikap atau perilaku audiens dengan keinginan peminat.
Baik, oke. Dengan ciri-ciri yang kedua, menggunakan bahasa yang meyakinkan. Bahasa yang meyakinkan itu memanfaatkan kata-kata yang kuat, jelas, dan mudah dipahami agar audiens terpengaruh secara positif. Dan yang ketiga, memanfaatkan emosi dan logika. Memadukan argumen yang rasional dengan pendekatan emosional untuk menyentuh hati dan pikiran audiens. Yang keempat, disertai fakta dan data, yaitu argumen yang disampaikan biasanya dilengkapi data, contoh, atau konkret agar lebih kredibel. Yang kelima, mengandung kalimat ajakan seperti ayo, mari, dan sebaiknya. Selanjutnya mengandung kalimat ajakan yang mengetahukan kepentingan audiens. Yang dimaksud di sini adalah menekankan manfaat yang akan diterima audiens jika mereka mengikuti saran atau ajakan. Selanjutnya yang terakhir bersifat optimis. Yang dimaksud di sini adalah disampaikan dengan optimisme untuk membangkitkan kepercayaan dan motivasi audiens. Selanjutnya pendahuluan. Berisi pengantaran yang menarik perhatian pembaca atau pendengar dan membuat latar belakang masalah atau isu yang ingin dibahas, bertujuan membangun minat dan memberikan gambaran tentang topik yang akan disampaikan. Kedua, argumen atau alasan. Berisi penjelasan logis untuk mendukung pendapat atau ide yang didukung oleh fakta, data, atau contoh konkret yang memperkuat argumen, bertujuan meyakinkan audiens tentang pentingnya menerima gagasan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu struktur yang ketiga, yaitu ajakan atau imbauan yang berisi mengandung pernyataan yang jelas untuk mengajak atau mendorong audiens dalam mengambil tindakan tertentu. Dan yang keempat yaitu adalah bagian penutup yang berisi ringkasan dari argumen yang disampaikan atau menegaskan kembali ajakan dan menyampaikan pesan yang menginspirasi atau memotivasi audiens. Selanjutnya jenis-jenis. Yang pertama itu persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan adalah jenis ungkapan yang dimanfaatkan oleh orang yang mempunyai hubungan dengan bidang pendidikan, seperti guru, kementerian pendidikan, hingga tenaga pendidikan lainnya. Yang kedua, persuasi propaganda. Persuasi propaganda adalah jenis kalimat yang berbentuk atau menyajikan unsur tujuan sekalian pemberitahuan. Yang ketiga, persuasif advertensi. Persuasif iklan atau advertensi adalah kalimat persuasif yang sering kita temui pada kesenangan hidup atau hiburan dalam percakapan. Yang keempat, persuasif politik. Persuasif politik adalah upaya yang mempengaruhi atau meyakinkan individu atau kelompok untuk mendukung pandangan, kebijakan, atau tindakan tertentu dalam bidang politik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penyampaian materi dari kami kelompok 4. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Meliawati. Perwakilan dari kelompok 3 ini memberikan pertanyaan. Apakah penulis memberikan alternatif solusi atau hanya mendorong satu sudut pandang saja? Baik, namanya Trisatrio Putra dengan NIM B1C12418. Pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa membuat teks persuasif yang bisa untuk meyakinkan orang ramai, kayak untuk meyakinkan satu kelompok begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wodalisa Puspa Ramadhani dengan NIM B1C1241120 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4 tentang persuasif. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana kalian memastikan bahwa pesan persuasif yang kalian sampaikan itu tidak terlihat memaksa atau manipulatif? Perkenalkan, nama saya Jessica dengan NIM B1C1241149. Di sini saya selaku perwakilan kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan seputar teks persuasif. Nah, menurut kalian, berikan salah satu contoh yang paling konkret mengenai teks persuasif dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, karena setiap kelompok sudah menyampaikan pertanyaannya, mungkin itu saja, kita serahkan lagi kepada pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kelompok 5. Kami dari kelompok 4 akan memulai untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya persilahkan untuk Saudara Rio. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 tentang berikan satu contoh konkret mengenai teks persuasif. Terlebih dahulu kita harus mengetahui teks persuasif itu ada 2 macam. Teks persuasif secara langsung dan secara tertulis atau tersurat. Dan untuk contoh konkret nyatanya, kita semua sudah merasakan kemarin game sukses Kafarid datang ke kelas kita dan menyampaikan beberapa visi dan misi tentang Kafarid, bagaimana Kafarid nantinya akan menjadi ketua BEM nantinya dan bagaimana dia akan membawa kebaikan untuk jurusan kita, untuk fakultas kita. Dan untuk contohnya juga, contoh konkret nyatanya, kita sudah terpengaruhi, di mana kita sudah membuat grup dan kita sudah sudah menulis namanya, sudah menulis nama kita, dan itu adalah salah satu contohnya. Terima kasih. Tadi jawaban dari kelompok kami. Jadi saya tanyakan lagi kepada kelompok 5, apakah jawaban tersebut sudah diterima? Oke, selanjutnya Sudah puas katanya? Sudah puas? Kalau dia belum puas, kasih puas. Gimana kelompok 5? Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Kelompok 5? Oke, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3 yaitu, apakah penulis memberikan alternatif solusi atau hanya mendorong satu sudut pandang saja? Penulis umumnya tidak hanya mendorong satu sudut pandang, tetapi juga memberikan alternatif solusi terhadap isu yang diangkat. Penulis yang baik menyajikan analisis masalah dan menawarkan konkret untuk perbaikan. Contohnya yaitu penulis dapat merekomendasikan perbaikan dalam kebijakan publik atau tindakan spesifik. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk kelompok 3, apakah bisa diterima? Iya, Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Saudari Intan Nurrahma. Saya persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dari bagaimana kita bisa membuat teks persuasif untuk meyakinkan masyarakat atau orang banyak. Untuk membuat teks persuasif yang dapat meyakinkan masyarakat atau orang banyak, kita perlu mengikuti beberapa prinsip penting agar pesan yang disampaikan lebih efektif, logis, dan memotivasi pembaca untuk bertindak. Yang pertama, pahami audiens kamu sebelum menulis. Kenali siapa yang akan menjadi audiens utama untuk teks tersebut. Apakah mereka memiliki pengetahuan dasar tentang topik yang kamu bahas? Apa kekhawatiran topik yang kamu akan bahas menyesuaikan pesan dengan kebutuhan nilai audiens akan membuat teks lebih relevan atau mudah diterima. Contohnya, jika audiens adalah para pelajar, saudara Dito bisa menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mengaitkan topik dengan keseharian mereka, seperti dampak penggunaan gadget berlebihan terhadap prestasi belajar. Yang kedua, tunjukkan pentingnya masalah yang dibahas. Setiap teks persuasif harus dimulai dengan pengenalan masalah yang jelas dan menunjukkan mengapa masalah tersebut penting untuk diatasi. Jika pembaca tidak merasa masalah relevan, maka mereka tidak akan bergerak untuk bertindak. Contohnya, jika saudara Dito ingin meyakinkan masyarakat untuk lebih penting terhadap kebersihan lingkungan, mulailah dengan menunjukkan data atau fakta tentang dampak buruk sampah terhadap kesehatan atau ekosistem. Yang ketiga, memberikan argumen yang kuat dan beralasan. Gunakan data, fakta, statistik atau studi kasus
yang bisa mendukung pandangan kamu. Semakin kuat argumen kamu, semakin besar kemungkinan orang akan untuk mempercayai dan mengikuti pesan tersebut. Contohnya jika membahas mengurangi penggunaan plastik, Saudara Tito bisa menyeratkan data tentang jumlah plastik yang dibuang setiap tahun dan dampak terhadap ekosistem laut. Yang keempat, melibatkan emosi pembaca. Pesan yang hanya berfokus pada logika sering kali tidak cukup untuk memotivasi tindakan. Cobalah untuk mengubah emosi pembaca dengan menceritakan kisah nyata atau menggambarkan apa yang terjadi jika tidak segera ditangani. Contohnya, cerita kisah tentang hewan laut yang terjebak dalam sampah plastik, atau tunjukkan bagaimana perubahan kecil yang dilakukan individu bisa berdampak besar bagi lingkungan. Yang kelima, tawarkan solusi yang praktis. Setelah menggunakan gambaran masalah dan dampaknya, tawarkan solusi yang realistis dan mudah diikuti. Jangan hanya mengkritik, tetapi tunjukkan langkah-langkah yang konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Contohnya, jika teks kamu membahas pengurangan sampah plastik, ajakan pembaca untuk membawa tas belanjaan sendiri atau menggunakan produk yang dapat dipakai ulang. Yang keenam, gunakan bahasa persuasif dan positif. Hindari penggunaan kata-kata yang bernada menghakimi atau memaksa. Yang akan menjawab itu adalah saudari Alisa. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Wadi Alisa Harifa dengan NIM B1241119. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya Alisa dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kalian memastikan bahwa pesan persuasif yang kalian sampaikan tidak terkesan memaksa atau memanipulatif? Nah, cara menyampaikan pesan persuasif tanpa memaksa atau memanipulasi, yang pertama itu kenali audiens. Sesuaikan gaya bahasa dan argumen dengan audiens yang ingin kita bicara. Yang kedua, tawarkan solusi. Selain mengkritik masalah, tawarkan juga alternatif atau solusi praktis. Yang ketiga, gunakan data atau fakta, sertakan bukti nyata, serta statistik atau contoh relevan untuk mendukung argumen tanpa memaksa pendapat pribadi. Yang keempat, tawarkan manfaat positif, yaitu alih-alih menggunakan prinsip atau ancaman, fokuslah pada keuntungan yang akan didapatkan. Dan yang kelima, gunakan bahasa dan ajakannya yang halus. Hindari kata-kata yang memaksa seperti kamu harus atau wajib, dan gantikan dengan kata mari kita atau bagaimana jika. Nah, yang keenam adalah berikan pilihan atau ruang bebas, yaitu jangan memaksakan solusi sebagai satu-satunya jalan, tapi beri ruang agar mereka masih merasa keputusan ada di tangan mereka. Nah, pendekatan ini semua membantu pesan diterima dengan lebih baik karena terasa tulus dan mendukung, bukan menghakimi atau mengontrol. Saya akan memberikan contoh teksnya yang akan saya bacakan, yaitu diri. Kalau belum bisa setiap hari, mungkin kamu bisa mulai membawa botol minum saat berpergian jauh saja. Dengan membawa botol sendiri, kamu bisa menghemat uang dan menjaga kesehatan karena tahu sumber airnya. Sekian jawaban saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk kelompok 2, apakah sudah puas dengan jawaban kami? Ya, puas. Terima kasih.